Antareja yang pada itu sudah gelap mata mengatakan dia akan melengsarkan si Gatotkaca dan juga akan membunuh si Gatotkaca karena telah menghalang-halanginya pada saat itu telah menjadi raja, malah diwisuda menjadi senopatine para Pandhawa. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Gurit dan akan membahas berbagai hal yang ada di dalam dunia pedalangan seperti cerita, tokoh, lakon maupun sanggit-sanggit yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Pasti pemirsa penasaran apa yang akan kita bahas kali ini? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Sebelumnya kita telah membahas tentang lakon-lakon yang mengisahkan tokoh Abimanyu. Ya, benar sekali. Lalu kali ini Mas, apakah masih ada lakon yang menceritakan tentang anak-anak dari para Pandawa yang belum pernah kita bahas? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di beberapa episode kemarin kita membahas juga tentang lakon-lakon di pedalangan yang mengisahkan tentang putra-putra Pandawa, salah satunya yaitu yang menyangkut tokoh Abimanyu. Nah, kali ini Mas Bayu menanyakan tentang lakon-lakon lain yang mengisahkan tentang tokoh-tokoh anak-anak putra-putra Pandawa. Nah, yang saya ketahui sudah banyak lagi, sudah banyak sebelumnya yang pernah kita bahas. Ada Gatotkaca yang mengisahkan Gatotkaca, Antasena dan banyak lagi. Nah, kali ini salah satu putra Pandawa dari Bima, Mas Boy, yang belum kita bahas. Ada salah satu lakon yang menarik, yaitu di mana di situ ada lakon Antareja Rangsang. Lakon Antareja Rangsang tadi dimulai ketika di negara Astina Prabu Duryudana tadi mengadakan pasewakan dan pada situ dihadap oleh para abdi-abdinya. Di situ ada Pandita Durna, Patih Sengkuni dan Adipati Karna dan juga si para Kurawa yang lain. Nah, di pasewakan tersebut Duryudana tadi diceritakan sedang khawatir perihal tentang pada saat itu para Pandawa yang baru saja mewisuda si Gatotkaca menjadi raja di negara Pringgondani. Nah, di situ menurut Duryudana hal tersebut merupakan akal-akalan dari para Pandawa. Karena pada situ Pandawa tadi akan untuk bisa menggait atau meminta dukungan dari negara Pringgondani untuk nanti membantu mereka di saat perang Bharatayuda akan terjadi, seperti itu Mas Bayu. Nah, dengan Gatotkaca menjadi raja di negara Pringgondani, Pandawa tadi diceritakan semakin kuat karena bisa bersatu di antara negara Amarta dan Pringgondani tadi Mas Bayu. Nah, Duryudana pada saat tidak rela jika Gatotkaca tadi menjadi raja di negara Pringgondani, maka ia ingin melengsarkan Gatotkaca dari negara Pringgondani. Nah, terus bagaimana cara yang dilakukan Prabu Duryudana untuk melengsarkan Gatotkaca, Mas? Nah, Durna pada saat itu mengusulkan agar ada seseorang yang bisa nanti dijadikan kambing hitam. Nah, Kurawa harus bisa menghasut salah satu putra dari Bima, yaitu Antareja yang lebih tua dari Gatotkaca, untuk bisa meminta pengadilan kepada orang tuanya yaitu Bima. Mengapa putra Bima yang tertua adalah Antareja, namun yang dijadikan raja adalah anak yang nomor 2 yaitu si Gatotkaca. Kan anak Bima urutannya Antareja, Gatotkaca, Antasena. Nah, Kurawa pada itu harus bisa membuat marah si Antareja, memancing amarah si Antareja dengan mengatakan menghasut. Nah, terus apakah Prabu Duryudana setuju atas usul dari Durna? Nah, ternyata hal tersebut diceritakan tidak disetujui oleh Karna. Tidak disetujui oleh Karna. Nah, karena menurut Adipati Karna tadi bukan cerminan watak seorang ksatria, namun melainkan watak seorang pecundang, seperti itu. Maka Adipati Karna tadi tidak mau ikut campur dalam hal tersebut dan dia memilih pergi karena seorang Adipati Karna kan dia istilahnya ngugemi
ngugemi sebagai seorang kesatria, watak seorang kesatria. Jadi tidak mau dia menggunakan siasat licik yang dikatakan oleh Durna dan Sengkuni pada saat itu. Nah, pada saat Duryodhana tetap dalam pendirian, dia akan melakukan siasat tersebut dan mengutus Sengkuni dan Durna melaksanakan apa yang akan dilakukan mereka itu tadi, persekongkolan itu tadi. Nah, Sengkuni dan Durna tadi diutus untuk menemui Antarja. Nah, Sengkuni juga mengumpulkan Kurawa menuju Kasatriyan Jangkar Bumi. Di situ tempatnya si Antarja, Mas Bayu. Oh, jadi pada saat itu Prabu Duryodhana setuju atas siasat yang diusulkan oleh Pandita Durna. Benar sekali. Tapi si Adipati Karna tidak setuju dengan siasat tersebut. Nah, singkatnya di situ Kurawa tadi ceritakan telah sampai di Kasatriyan Jangkar Bumi. Nah, Antarja dan diceritakan di situ ada Bambang Irawan, putranya Arjuna tadi, menerima kedatangan si Durna dan juga si Patih Sengkuni. Nah, Durna pada saat itu lalu diceritakan mulai menghasut si Antarja. Menghasut si Antarja dengan berbagai kata-kata agar di situ Antarja tadi membelot kepada para Pandawa, karena Pandawa beserta Bima tadi tidak adil karena mendudukkan Gatotkaca tadi menjadi raja di negara Pringgondani. Nah, mengapa kok tidak Antarja yang merupakan kenapa kok tidak Antarja yang menjadi raja di negara Pringgondani padahal dia anak barep atau anak pertama. Nah, Sengkuni pada saat itu beserta Durna tadi terus mengompor-ngompoti Antarja agar marah istilahnya kepada para Pandawa seperti itu, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana reaksi dari Antarja, Mas, mendengar perkataan dari Sengkuni dan juga Durna? Nah, hal tersebut akhirnya membuat Antarja tadi terpancing. Dia terpancing dan kebingungan dalam hal tersebut. Dia pernah dilema. Nah, di dalam kebingungannya tadi ia tidak sadar bahwasanya suksma dari Prabu Dasa Suksma tadi merasuk ke dalam Antarja yang kosong karena bingung memikirkan itu tadi perkataan dari Sengkuni dan Durna yang menurutnya ada benarnya juga. Nah, Antarja lalu di situ berubah sifatnya. Semula menolak apa perkataan dari Sengkuni dan Durna tadi, namun akhirnya dia tadi membenarkan perkataan dari Durna dan Sengkuni, mengapa kok ora aku Antarja yang menjadi raja seperti itu padahal aku anak pertama. Nah, dia ceritakan lalu gugat. Dia ingin melakukan gugat kepada Bima dan para Pandawa. Nah, tiba-tiba pada saat itu datanglah adiknya si Antasena. Nah, Antasena pada saat itu sudah curiga kan kehadiran Sengkuni dan Durna. Nah, Antasena ingin mengajak Antarja datang ke Pringgondani berkumpul dengan para Pandawa beserta saudara-saudaranya. Namun Antarja tadi menolak. Nah, Antarja mengutarakan bahwasanya dia ingin melengsarkan Gatotkaca menjadi raja. Nah, karena hal tersebut tidak adil baginya sebagai anak pertama. Dia anak pertama harusnya dia yang menjadi raja, baru si Gatotkaca seperti itu, Mas Bayu. Oh, ternyata si Antarja berhasil dihasut oleh Sengkuni dan juga Durna. Ya, nah Antasena pada saat itu kaget. Antasena kaget mendengar penjelasan dari perkataan dari si Antarja kakaknya tadi. Nah, dan dia pun juga menjelaskan mengapa Gatotkaca menjadi raja di negara Pringgondani. Nah, karena negara Pringgondani kan buka hak Bima, hak si Arimbi, ibuke. Sedangkan Antarja dan Arimbi tadi hitungannya bukan darah anak sakandung, namun kan ibu tiri, seperti podo bapak ini yang beda ibu seperti itu. Jadi itu tadi sudah si Gatotkaca. Namun di situ diceritakan si Antarja pun tidak menerima apa yang dikatakan oleh si Antasena. Nah, bahkan Antarja mengatakan bahwasanya dia akan menantang si Bima dan Pandawa jika Gatotkaca tidak dilengsarkan. Nah, di situ Antasena pun lalu pergi untuk melaporkan apa yang akan dilakukan oleh si kakaknya Antarja tersebut, Mas Bayu. Oh, jadi Antarja tetap dalam pendiriannya ingin melengsarkan Gatotkaca. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Durna pun pada saat itu juga kebingungan karena nanti Antasena pasti mengatakan kepada para Pandawa bahwa penyebab Antarja berbuat seperti itu adalah dirinya, Durna dan Sengkuni yang pada saat itu berada di Kasatriyan Jangkar Bumi. Nah, dan di situ diceritakan Durna pun mengutus Antarja untuk mengejar pelarian Antasena agar tidak mengadu kepada si para Pandawa. Nah, Antarja pun bersedia. Nah, kepergian dari Antasena tadi akhirnya diadang oleh si Antarja. Antasena mengungkapkan bahwa Antarja tadi terlalu bernafsu dan berani membuat keputusan seperti itu, menantang orang tuanya sendiri dan juga si para Pandawa. Nah, terjadi perdebatan di antara mereka. Nah, Antasena pun sebenarnya diceritakan tidak mau melawan Antarja, namun dikarenakan terpaksa dia harus melindungi dirinya sendiri, akhirnya Antasena pun juga akhirnya melawan kakaknya si Antarja. Nah, diceritakan terjadi perang saudara di antara Antarja dan Antasena pada saat itu, Mas Bayu. Namun diceritakan pada saat itu Antasena pun kewalahan. Dia kalah melawan si kakaknya itu tadi si Antarja, karena diceritakan si Antarja tadi ketika berperang melawan Antasena tadi bisa berubah perawakannya kok malih ora koyo biasane. Dadi Antasena tadi kalah digigit menggunakan siungnya.
siungi si Antareja. Dadi rupane malih memerah seperti layaknya raksasa, dan suaranya tadi ngereng di situ, wajahnya memerah, dan suara dari Antareja tadi ora kok seperti Antareja biasa, namun seperti suara raksasa ngereng lokor. Nah, Antaséna lalu memutuskan untuk pergi melapor kepada para Pandawa. Nah, sedang Sidura pada saat itu mengutus Antareja untuk segera membunuh si Gatotkaca. Nah, setelah di tempat lain di Kayangan, nah itu tadi ada Narada tadi ditemui oleh Suksma dari namanya Putut Guritno. Nah, pada saat itu Putut Guritno tadi yang dulu merupakan abdi dari Begawan Manumayasa dan menitis kepada Raden Gondomono. Namun selepas kepergian si Gondomono yang tewas oleh para Gatotkaca oleh si Bima atau Bratasena, ia belum mendapatkan tempat penitisan lagi pada saat itu, Mas Bayu. Lalu bagaimana tanggapan dari Batara Narada atas pernyataan dari Suksma dari Begawan Guritno? Iya. Sebentar, tapi sebelum Mas Gurit cerita lebih lanjut, silakan tinggal dulu. Gimana Mas? Bagaimana tanggapan Batara Narada saat itu? Nah, diceritakan Batara Narada tadi mengatakan dari Suksma Guru tadi harus menitis kepada si Gatotkaca yang pada saat itu sedang bertapa di Gunung Himawan. Nah, akhirnya di situ Suksma dari Guritno tadi berangkat. Nah, singkatnya Suksma dari Putut Guritno tadi datang dan menemui Gatotkaca yang sedang bertapa pada saat itu. Nah, di situ Gatotkaca tadi semula tidak terima karena ada seseorang yang membangunkannya dari semedi. Namun ketika Suksma Guru tadi menjelaskan siapakah dirinya, lalu di situ dan apa tujuannya menemui Gatotkaca, di situ Gatotkaca pun akhirnya ngelendeh atau menerima. Nah, Gatotkaca pun mengerti, lalu di situ dia menyembah kepada si Suksma Guritno. Nah, Suksma Guritno mengatakan bahwasanya dia tadi diutus oleh Jawata untuk menitis kepada si Gatotkaca. Dan pada saat itu diminta si Gatotkaca tadi agar semedi dan bisa si Suksma Guru tadi menyatu dengan ragane Gatotkaca. Nah, akhirnya di situ ceritakan singkat cerita Suksma Guru tadi menitis pada si Gatotkaca. Maka nama lain dari Gatotkaca tadi juga ada Guritno seperti itu. Nah, lalu datanglah di situ pada itu Abimanyu datang menemui Gatotkaca beserta Punakawan. Abimanyu mengatakan bahwasanya dia bermimpi buruk tentang si Gatotkaca. Nah, tiba-tiba datanglah juga si Antaséna. Antaséna tadi mengabarkan hasil dirinya datang menemui Antareja. Antaséna mengatakan bahwa Antareja tadi akan membelot kepada para Pandawa karena telah mewinisuda si Gatotkaca menjadi ratu di negara Pringgondani. Dan pada saat itu Antareja sedang mencari si Gatotkaca untuk dibunuh pada saat itu, Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Gatotkaca, Mas, setelah mendapat laporan dari Antaséna? Nah, Gatotkaca berinisiatif tentunya untuk menemui kakaknya tersebut, ingin menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik. Nah, singkatnya mereka berdua tadi bertemu. Nah, Antareja yang pada itu sudah gelap mata mengatakan dia akan melengsarkan si Gatotkaca dan juga akan membunuh si Gatotkaca karena telah menghalang-halanginya pada saat itu telah menjadi raja, malah diwinisuda menjadi senopatine para Pandhawa. Nah, Gatotkaca pada saat itu ceritakan yang kalah tua hanya dia tetap pasrah terhadap kakaknya. Dia juga mau memberikan negara Pringgondani seperti itu. Nah, Antareja mengatakan jika dia juga akan membunuh orang tuanya sendiri, yaitu si Bima. Nah, hal tersebut yang tidak disukai oleh Gatotkaca yang juga tidak terima, dia tetap akan melindungi orang tuanya. Istilahnya patenon aku nih sebut pateni wong tuaku lah seperti itu. Nah, Bima akhirnya terjadilah perkelahian di antara Antareja dan Gatotkaca. Nah, Gatotkaca diceritakan juga terkena gigitan siung si Antareja. Nah, ia memanggil Punakan Petruk pada saat itu dan untuk melaporkan hal tersebut kepada para Pandawa. Nah, singkatnya Kresna dan Bima juga Arjuna tadi menerima kabar tentang Antareja yang membelot kepada para Pandawa dan si Gatotkaca pada saat itu, Mas Bayu. Nah, lalu bagaimana respon para Pandawa mendengar hal itu, Mas? Nah, Bima tentunya tidak tinggal diam. Dia tidak tinggal diam dan diceritakan dia pergi menghajar si anaknya tersebut. Nah, diceritakan Bima dan Antareja tadi berdebat lalu berperang juga. Nah, Bima pun juga mengalami kekalahan, mengalami si Antareja. Biasanya iki Antareja ki yo ora enek sak apa-apane karo si Bima. Namun di situ ceritakan terjadi keanehan. Bima atau Werkudara tadi kalah melawan anaknya. Nah, lalu dia menemui Kresna tentang kejadian yang dialami di peperangan tadi. Nah, Kresna pun selalu pada itu menggunakan ajian pameling. Dia menggunakan ajian pameling memanggil si Anoman dan mengatakan bahwasanya yang bisa mengalahkan Antareja adalah si Anoman pada saat itu. Nah, Anoman lalu pergi berperang pada saat itu melawan si Antareja. Terjadi peperangan di situ. Nah, akhirnya si Antareja berhasil dipikut. Nah, di situ Anoman merasa ada hal yang aneh di raga si Antareja. Jadi awak Antareja tadi panas seperti itu. Nah, ketika pada saat itu akhirnya Anoman membacakan mantra-mantra dan
Akhirnya keluarlah suksma dari Prabu Dasa Suksma tadi yang merasuk ke dalam rogone si Antareja. Nah, suksma tersebut lalu dikejar oleh si Anoman. Dia kejar lalu dihajar hingga suksma Dasa Suksma tadi akhirnya meminta ampun pada saat itu, Mas Bayu. Jadi si Susma dari Dasa Suksma berhasil keluar dari raga Antareja. Benar sekali. Akhirnya ia diajar oleh si Anoman. Nah, Antareja lalu pada saat itu akhirnya tersadar kan, dia tersadar, ia pun kebingungan atas apa yang ia lakukan. Lalu akhirnya Kresna pun membeberkan bahwasanya Antareja tadi yang jiwanya kosong tadi dimasuki iblis si Dasa Suksma tadi, hingga membuat si Antareja tadi menyerang para Pandawa dan akan membunuh adiknya sendiri si Gatotkaca. Nah, Antareja pada saat itu mengakui atas kekilafannya dan perlakuannya. Bima lalu pada saat itu ceritakan mengalahkan para Kurawa yang pada juga tidak terima. Akhirnya Kurawa tidak terima karena si Antareja telah sadar dan berkumpul kembali dengan para Pandawa tadi, akhirnya dikalahkan oleh si Bima dan Gatotkaca. Seperti itu, Mas Bayu. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan untuk kali ini. Saya ketahui tentang lakon Antareja Rangsang. Menurut saya ceritanya cukup bagus, baik sekali. Ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil amanahnya di situ. Jika jiwa kosong tadi biasanya dimasuki oleh iblis-iblis seperti itu, maka menjadi manusia mungkin ya saya katakan harus tetap fokus dalam pendiriannya, Mas Bayu, seperti itu. Ya, terima kasih ya Mas Kurit atas kisah tadi. Nanti bisa dilanjut cerita di episode selanjutnya. Nah, itu tadi pemirsa cerita yang kita bahas kali ini tentang lakon Antareja Rangsang, di mana Antareja yang dihasut oleh para Kurawa untuk melengsarkan Gatotkaca yang menjadi raja di negara Pringgondani. Dan pada akhirnya Antareja dapat disadarkan atas bantuan Anoman. Mudah-mudahan cerita yang kita bahas kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.